Shalom, selamat pagi saudaraku. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan bagimu. Tuhan Yesus baik, sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Sepanjang istirahat kami, Tuhan yang melindungi. Pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan penuh sukacita, kami bersyukur. Pagi ini kami mau beraktivitas Bapa, namun sebelumnya kami mau memuji muliakan nama-Mu, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau hadirlah di hati kami, agar sungguh kebenaran firman yang sebentar kami dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, jadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, pagi ini firman yang boleh kita renungkan terambil dari kitab Amsal 10 ayat 12. Firman Tuhan berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Benar saudaraku, firman Tuhan hari ini diingatkan kita supaya jangan kita menyimpan benci. Karena benci itu memang menyatakan ketidaksukaan, ketidaksenangan, sesuai dengan yang kita pikirkan. Jadi itu akan menimbulkan pertengkaran. Kenapa? Karena ketika kita sudah mulai membenci seseorang, apapun yang dikatakannya kita tidak suka, apapun yang dilakukannya kita tidak suka, apapun yang diperbuatnya bagi kita, kita sudah tidak menyukainya. Nah, ini yang kalau sudah ada rasa benci di dalam hati kita. Nah, sekarang Tuhan ingatkan hari ini, jangan kita menyimpan rasa benci, karena ketika kita menyimpan hal tersebut akan terjadi pertengkaran, karena kita sudah menilai orang tersebut tidak seperti yang kita pikirkan, yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi oleh karena itu mari saudaraku, kita harus selalu mengampuni, tetapi biarlah Tuhan yang memberkati kita ketika kita mau melakukan firman Tuhan, ketika kita mau membaca firman Tuhan. Tentu ada koreksi di dalam hati kita. Kenapa? Karena firman Tuhan selalu yang berbicara di dalam hati kita. Kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka kita tidak akan tidak akan kita simpan rasa benci tadi. Karena firman Tuhan di kitab 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam hidupnya. Nah, ini dia saudaraku. Jadi firman Tuhan sudah menegur kita hari ini bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kita masih membenci saja, artinya masih kita simpan dalam hati, belum kita ucapkan, belum kita katakan, belum kita sampaikan pada orangnya. Tapi Tuhan katakan, siapa yang membenci saudaranya sama dengan seorang pembunuh manusia. Jadi kalau kita sudah kita dianggap sebagai seorang pembunuh manusia, saudaraku, di manalah tempatnya orang yang membunuh manusia? Tentu di alam maut, ya, di neraka yang kekal. Nah, oleh karena itu mari, apakah masih ada rasa benci kita kepada seseorang? Apakah itu saudara kita, apakah itu tetangga kita, atau teman sejawat kita, teman sekerja kita, atau teman sepelayanan kita, atau mungkin ayah kita, ibu kita, adik kita, anak kita, cucu kita, siapapun bisa menjadi yang membuat kita tidak bersuka cita, saudaraku, yang membuat ada rasa marah, ada rasa benci, ya. Nah, ini dia. Jadi ini harus kita buang semuanya, karena kalau ini yang kita simpan, saudaraku, kita dianggap setara dengan seorang pembunuh. Maka seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Nah, jadi oleh karena itu mari kita koreksi hati kita masing-masing. Apakah kita masih mempunyai rasa benci, rasa dendam, atau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita? Kita minta ampun kepada Tuhan, karena kalau tidak kita lakukan itu, saudaraku, tentunya kita akan hidup di dalam
kerajaan maut. Ya, jadi mari kita lanjutkan lagi firman Tuhan kita hari ini, di mana dikatakan bahwa tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah itu dia. Jadi kita harus mempunyai kasih karena Allah itu kasih. Ya, jadi contoh teladan yang boleh kita turuti adalah kasih Tuhan Yesus yang sudah memberikan contoh bagi manusia bahwa Dia tidak hanya berkorban, saudaraku, untuk menyelamatkan manusia, tetapi dengan darahnya yang kudus, dengan segala pengorbanan yang Dia lakukan, Dia rela diolok-olok, Dia rela dihina, diludahi, dicerca, dimaki, bahkan Dia harus mati disalibkan, sehingga ini semuanya untuk menyelamatkan orang-orang siapa yang percaya kepadanya, yang manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa diberikannya kesempatan untuk diselamatkan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk orang yang takut akan Dia, saudaraku, tetapi semua orang, siapapun Anda hari ini yang mendengarkan, apapun yang Anda pikirkan hari ini, siapapun yang mungkin Anda bukan seorang yang beragama Kristen, tapi inilah dia firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk orang Kristen saja, tetapi orang yang mau percaya kepadanya. Siapa yang mau mendengarkannya maka diselamatkan. Nah, karena Tuhan mengatakan tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Nah, jadi namanya manusia, saudaraku, semuanya sudah mendapatkan, sudah ada dosa yang ada di dalam hidupnya ketika dia lahir dari kandungan ibunya, maka dia sudah jatuh ke dalam dosa karena ada dosa kutuk keturunan yang diterima oleh setiap orang. Ketika dia sudah lahir di dunia ini, dia sudah membawa dosa kutuk keturunan. Jadi mari untuk menghapuskan semua itu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus supaya kita boleh diberikan keselamatan. Oleh karena itu mari saudaraku, seperti yang sudah dikatakan tadi, biarlah kita mau berbalik kepada Kristus, kita mau bertobat dengan segala apa yang kita pikirkan selama ini, bahwa ada orang yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita tidak bersuka cita, yang membuat kita terluka. Mari ampuni, karena firman Tuhan juga mengatakan di Matius 6 ayat 14-15, jika kamu mau mengampuni saudaramu, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni segala kesalahanmu. Tetapi apabila kamu tidak mau mengampuni saudaramu, maka Bapamu di surga tidak juga mengampuni kesalahanmu. Nah, oleh karena itu, mari kembali kepada kebenaran firman Tuhan, bertobat, karena ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik daripadanya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ini dia saudaraku. Jadi mari, ketika kita mau bertobat, kita berbalik kepada Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup kami. Biarlah kami jangan lagi memendam benci, karena benci itu tidak baik di hadapan-Mu, karena Engkau menganggap bahwa benci itu setara dengan seorang pembunuh manusia. Oleh karena itu ampuni kami Bapa, kalau masih ada rasa benci di hati kami. Kami mau mengampuni saudara kami, siapapun orang yang pernah menyakiti hati kami. Kepadamu kami serahkan Bapa, kami mau mengampuni mereka. Berkati kami Tuhan, berikan hati kami lega ketika kami mau mengampuni Tuhan Yesus. Demikian juga karena kasih itulah yang harus kami miliki, karena Engkau adalah kasih, pengorbanan untuk menyelamatkan jiwa kami. Oleh karena itu biarlah kasih-Mu itu ada di dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami mau berkorban Tuhan buat saudara-saudara kami,
untuk berkorban, mungkin korban waktu, korban perasaan, korban materi, apapun yang sanggup kami lakukannya, biarlah Bapa kasih-Mu itu berlaku dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih-Mu. Ini doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.